kawan-kawan, kami dari grup Termul lagi di pantai, lagi cari hiburan guys buat ternak-ternak aku. Semoga kalian terhibur ya dengan kita berdua. Ayo ternak. Kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita. Kita harus telur. Iya pak. Jangan bikin dadar. Enggak kok pak. Enggak pak, sekarang enggak. Iya beneran pak. Enggak kok pak. Berarti kemarin iya ya? Iya. Cuman telur kocok kok pak. Enak tau pak. Emang kenapa pak dengan telur dadar? Kalau telur dadar, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Kalau telur dadar nanti dicampur macam-macam itu. Maksudnya macam-macam apa pak? Racun serangga gitu? Maaf pak, bercanda. Emang apa pak campurannya? Tepungnya lebih banyak dari telurnya. Oh, pakai tepung ya pak. Tapi saya mah gak pernah pak yang namanya telur ceplok itu dikasih tepung. Tapi ngomong-ngomong, yang benar itu gimana pak? Jadi telur harus utuh, ceplok, rebus. Oke pak. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Kata-kata hari ini Pak, barang siapa keracunan MBG lalu dia mati pada hari itu juga, sesungguhnya dia mati dalam keadaan bergizi. Hidup Jokowi! Woi, yang wah. Woi. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin, hutang pemerintah naik terus. Kenapa kelapa sawit bagi saya katakan itu miracle crop? It is a miracle crop. Ada kelompok nyinyir, kenapa kelapa sawit? Tuh, Prabowo mau bikin kelapa sawit. Ya, untuk rakyat Indonesia. Karena kelapa sawit itu tidak hanya untuk minyak goreng. Saya ke dunia, keliling-keliling. Kita harus manga. Ko kata alomani. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Ko ako masalakot ko ako kwete sama na itatsyo bau mana kota. Kita harus manga Ama abichina kota ko puwe. Ama na kota pumamaki di mana ko yete aben o adza eta. Iyo. Prabowo Subianto mungkin adalah seorang presiden yang saat ini seringkali dijadikan meme ya, karena dari apa yang dilakukannya itu kayak gong banget ya, bahkan boleh dibilang di usianya sekarang menginjak hampir ya boleh dibilang 80-an guys ya, itu kayak seperti anak kecil lagi ya, dengan tingkah-tingkah lucu, tingkah yang kocak, atau bahkan dari perkataannya yang ketika berpidato itu selalu seperti curhat, tidak bersifat substantif dan bahkan ngalur ngidul ngawur nggak karuan. Dan ini menjadi sebuah perhatian khusus, dan kemudian dari kebijakan-kebijakannya yang boleh dibilang amat sangat terlalu memaksa, dan ini menjadi sebuah dari
kritikan dari masyarakat berupa parodi-parodi lucu ya, dengan mungkin dari galon yang bersuara isi Prabowo dan sebagainya. Ini sangat lucu dan gokil sekali guys ya. Dan seperti apa video selengkapnya, yuk langsung kita lanjut. Saya ingin jadi presiden. Prestasi saya yang saya idam-idamkan, kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita turun, terjangkau di semua bidang. Nah, sekarang kan Bapak sudah jadi presiden. Terus gimana Pak? Bapak kan sudah jadi presiden sekarang. Hayo lo. Hayo. Hayo, mana janjinya? Rakyat melihat Bapak. Hayo. Nanti rakyat nggak percaya lagi loh sama Bapak. Ayo, mana janjinya? Tolong ditepati janjinya ya Pak. Iya, pinter. Iya, pasti ditepati dong. Teriaknya gimana sayang? Hidup Jokowi! Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Yang Pak Prabowo bilang Indonesia itu negara paling bahagia, itu bener. Bener. Lu kenapa pada protes? Bener. Orang Indonesia tuh gampang bahagia. Nah. Lu di jalan nih ketemu lampu merah langsung hijau, bahagia. Iya kan? Lu di jalan sampai rumah hujan deres, bahagia. Bahagia. Lu ngelihat Gibran bengong, bahagia. Lagian ya, jangan cari kesalahan-kesalahan pemerintah. Kita ini manusia, tempatnya salah dan dosa. Astagfirullahaladzim, cuman beda bentuk dosanya doang ya. Bener. Iya ya. Paling mah pemerintah salahnya cuman kerjanya nggak bener. Nah itu, dan kita salahnya. Kenapa gagal meyakinkan teman-teman kita untuk nggak memilih dia? Kenapa tetap kepilih? Fatal sih, fatal. Fatal salah. Itu salah kita tuh. Yuk, monggo yuk yang mau donasi yuk. Yang mau donasi, yang mau lewat jalur langit juga bisa ya, atau jalur wus juga bisa yuk. Satu kotak harganya 10.000 Kak. Ini nasi kotak, isinya nasi halu Kak. Nasi halu, lengkap loh. Nasi halu, lauk halu, monggo Kak. 10.000 satu kotak. 10.000 ya. Yang mau Saudara. Hei, koruptor. Hei, antek. Hidup Jokowi! Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi. Omongannya gedabrus. Alah, entot berut. MBG dihapuskan pun anak murid nggak bermasalah. Kami nggak ada MBG pun bisa makan. 1 hari 3 kali lagi dimasakkan mama kami. Walaupun makanannya nggak mahal-mahal, tapi penuh cinta. Yang bermasalah bukan anak muridnya, tapi dapur MBG-nya. Orang itu nggak bisa menghasilkan duit korupsi lagi dari MBG. MBG ada pun cuma ngabis-ngabisin aja. Iyalah. Ungkapan parodi lucu nih dari para netizen bagi Prabowo Subianto beserta jajarannya di pemerintahan, mungkin ya ini menjadi sebuah pembelajaran.
atau sebuah warning agar mereka itu lebih aware dengan kebijaksanaan, atau bahkan paling tidak nih statement-statement yang bersifat yang tidak jelas ya, karena dari seorang pemimpin sudah selayaknya mengajari, mencerminkan sebuah pemerintah, seorang pemimpin yang menjalankan pemerintahnya itu yang mempunyai sifat etika ketatanegaraan yang benar-benar dalam arti anggun, dan kemudian menjadi sebuah contoh enak dipandang, dan kemudian menjadi sebuah panutan bagi pejabat lain. Tetapi mungkin selama ini belum didapatkan oleh masyarakat, terutama seluruh masyarakat Indonesia, karena sejak era kepemimpinan beliau boleh dianggap ya dari pemerintahan sebelumnya, meskipun boleh bilang tidak terlalu baik ya, tetapi ketidak terlalu baikan itu baru dibaca sekarang dari pihak OOCRP yang mengatakan bahwa mantan presiden ke-7 adalah presiden terkorup. Itu kan baru terungkap sekarang, atau bahkan dari kontroversial dari ijazah palsu beliau juga baru diketahui sekarang. Tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya, bahwa Prabowo Subianto malah justru dalam hitungan bulan saja kita dapat melihat dari track record beliau itu yang tidak sangat mencerminkan seorang pemimpin yang mempunyai ketatanegaraan, yang elit, yang mempunyai etika. Itu terbaca sekarang, dan bahkan dari sikapnya yang seolah-olah ya malah melindungi dari para koruptor. Bayangkan ya, dari rencana undang-undang perampasan aset pun ya, itu bahkan sekarang malah ditolak DPR. Kapan lagi masyarakat mempunyai harapan? Kapan lagi masyarakat mempunyai sebuah dari gambaran Indonesia itu gemilang, cemerlang, seperti program MBG yang nantinya dikatakan 2040 akan menciptakan sebuah generasi emas. Mungkin generasi emas iya, karena dari anggaran yang dikeluarkan MBG saja itu 336 triliun dan amat sangat menguras. Apakah mungkin itu bisa mengcover dari anggaran yang sebenarnya itu sudah mengefisiensi berbagai elemen dengan kebijakan-kebijakan yang dipotong-potong untuk mengcover MBG, malah semakin membengkak utangnya. Lalu letak di mana efisiensi yang dikatakan Prabowo Subianto? Semoga saja ini menjadi sebuah perhatian khusus dari pemerintah. Dan jika mungkin ada yang patut dibenahi, maka benahilah segera agar masyarakat menjadi puas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.